Kisah budak hitam yang bakal menjadi raja di surga. Ulama besar Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, wafat 1309, mengungkap sebuah kunci agar dapat menghasilkan buah takwa yang sempurna, yang dengan itu bisa mengantarkan seseorang masuk surga. Beliau juga menceritakan kisah seorang budak hitam yang akan menjadi raja di surga sebagaimana diulas dalam kitabnya berjudul Al-Hikam. Dikisahkan, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata, ketika kami di majelis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam SAW, tiba-tiba Nabi SAW bersabda, besok pagi akan ada seorang ahli surga yang salat bersama kamu. Abu Hurairah berkata, aku berharap semoga akulah orang yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW itu. Maka pagi-pagi aku salat di belakang Rasulullah SAW dan tetap tinggal di majelis setelah orang-orang pulang. Tiba-tiba ada seorang budak hitam berpakaian compang camping datang menjabat tangan Rasulullah SAW sambil berkata, wahai Nabi Allah, doakan semoga aku mati syahid. Maka Rasulullah SAW berdoa, sedang kami mencium bau kasturi dari badannya. Kemudian aku bertanya, apakah orang itu wahai Rasulullah? Jawab Nabi SAW, ya benar. Ia seorang budak dari Bani Fulan. Abu Hurairah berkata, mengapa engkau tidak membeli dan memerdekakannya wahai Nabi Allah? Jawab Nabi, bagaimana aku akan dapat berbuat demikian, sedangkan Allah akan menjadikannya seorang raja di surga? Wahai Abu Hurairah, sesungguhnya di surga itu ada raja dan orang-orang terkemuka, dan ini salah seorang raja dan terkemuka. Kemudian Nabi Muhammad SAW memberitahu kepada sahabat tentang orang-orang yang dimuliakan dan diridai Allah Ta'ala. Wahai Abu Hurairah, sesungguhnya Allah mengasihi, mencintai makhluknya yang suci hati, yang samar, yang bersih, yang terurai rambut, yang kempes perut kecuali dari hasil yang halal. Apabila akan masuk kepada raja tidak diizinkan, bila meminang wanita bangsawan tidak akan diterima, bila tidak ada tidak dicari, bila hadir tidak dihiraukan, bila sakit tidak dijenguk, bahkan ia meninggal tidak dihadiri jenazahnya. Para sahabat pun penasaran dan bertanya, tunjukkan kepada kami wahai Rasulullah salah seorang dari mereka. Jawab Nabi, dia adalah Uwais Al-Qarni, seorang berkulit coklat, lebar kedua bahunya, tingginya agak sedang dan selalu menundukkan kepalanya sambil membaca Al-Quran, tidak terkenal di bumi tetapi terkenal di langit. Andaikan ia bersungguh-sungguh memohon sesuatu kepada Allah, pasti diberinya. Di bawah bahu kirinya berbekas. Wahai Umar dan Ali, jika kamu bertemu padanya, maka mintalah kepadanya supaya memohonkan ampun untukmu. Demikian sabda Nabi kepada para sahabat. Menurut Syekh Ibnu Athaillah, seseorang tidak akan mampu mengenal siapa dirinya kecuali Allah memberi petunjuk dan perlindungan. Kunci agar dapat menghasilkan buah takwa yang sempurna adalah dengan mengubur eksistensi, ego dan keterkenalan. Sebab, tidak ada sesuatu yang lebih berbahaya bagi seorang yang beramal, daripada menginginkan kedudukan dan popularitas pergaulannya di tengah-tengah masyarakat. Dan ini termasuk keinginan hawa nafsu. Dalam satu hadits, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang merendahkan diri, maka Allah akan memuliakannya dan barang siapa yang sombong, Allah akan menghinanya. Ibrahim bin Adamra berkata, tidak benar tujuan kepada Allah, siapa yang ingin terkenal. Kemudian Ayub As-Sakhtiyanira berkata, demi Allah, tidak ada seorang hamba yang sungguh-sungguh ikhlas padanya, melainkan ia merasa senang, gembira jika ia tidak mengetahui kedudukan dirinya. Dari Mu'az bin Jabal, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya sedikit riya itu sudah termasuk syirik. Dan barang siapa yang memusuhi wali Allah, maka telah memusuhi Allah. Dan sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa yang tersembunyi, tidak terkenal, yang bila tidak ada, tidak dicari dan bila hadir tidak dipanggil dan tidak dikenal. Hati mereka bagai pelita hidayah, mereka terhindar dari segala kegelapan dan kesukaran. Demikianlah kisah sirah kali, semoga ada manfaatnya.